Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang himpunan ya. Sebelum belajar himpunan, kita harus tahu terlebih dahulu apa kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran. Untuk kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran bisa dibaca di dalam slide ini ya. Langsung saja kita mulai pembelajaran pada hari ini. Adik-adik, apakah kalian tahu apa itu himpunan? Gambar apakah ini? Ya, benar, kumpulan bunga. Gambar tersebut memiliki kumpulan beberapa bunga, antara lain bunga mawar, bunga matahari, bunga sakura, dan lain-lain. Jadi, tidak hanya satu macam bunga saja, tetapi banyak macam bunga. Jadi, disebut dengan kumpulan bunga. Jadi, apakah itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan dari beberapa benda yang dapat dibedakan atau didefinisikan dengan jelas, sehingga dapat diketahui objek yang termasuk himpunan dan objek yang bukan himpunan. Untuk contoh dari himpunan, yaitu himpunan hewan berkaki 2, himpunan hewan berkaki 4, himpunan bunga berwarna merah. Langsung saja kita ke contoh soal ya. Tentukan apakah pernyataan berikut merupakan himpunan atau bukan himpunan. 1. Kumpulan binatang berkaki 4. 2. Kumpulan makanan enak. Untuk penyelesaiannya adalah 1. Kumpulan binatang berkaki 4 merupakan himpunan karena kita dapat mendefinisikan dengan jelas binatang yang berkaki 4 dan binatang yang tidak berkaki 4. Untuk yang kedua, kumpulan makanan enak. Jadi, kumpulan makanan enak itu bukan merupakan himpunan karena tidak dapat mendefinisikan atau tidak terdefinisikan dengan jelas makanan yang enak dan yang tidak enak. Anggota himpunan. 1. Anggota dan bukan anggota himpunan. Kalian mengetahui bahwa himpunan merupakan kumpulan dari benda-benda yang dapat dibedakan atau didefinisikan dengan jelas. Misalnya, himpunan 5 bilangan asli yang pertama. Himpunan 5 bilangan asli yang pertama adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Suatu himpunan harus memiliki nama. Nama himpunan biasanya ditulis dengan huruf kapital. Tidak boleh menulis nama himpunan dengan huruf kecil, harus kapital. Untuk contohnya, A sama dengan himpunan 5 bilangan asli yang pertama, atau bisa dilihat di slide ini ya. Himpunan A adalah himpunan 5 bilangan asli yang pertama, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5 disebut anggota dari himpunan A. Untuk anggota himpunan biasanya dinotasikan dengan simbol seperti yang ada di slide ya. Untuk contohnya bisa dilihat di dalam slide juga. Untuk menyatakan sesuatu bukan anggota himpunan biasanya dinotasikan dengan simbol yang ada di slide ya. Untuk contohnya bisa dilihat juga di dalam slide. Untuk anggota suatu himpunan dinotasikan dengan seperti yang ada di slide, sedangkan yang bukan anggota suatu himpunan dinotasikan dengan simbol seperti yang ada di slide. 2. Himpunan bilangan-bilangan. Di dalam matematika dikenal bermacam-macam bilangan seperti bilangan asli, bilangan bulat, dan bilangan cacah. Bilangan-bilangan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, himpunan bilangan asli dengan A, 1, 2, 3, dan hingga seterusnya. 2. Himpunan bilangan cacah dengan C sama dengan 0, 1, 2, hingga seterusnya. Ketiga, himpunan bilangan bulat dengan B sama dengan hingga seterusnya negatif 1, 0, 1, hingga seterusnya. Keempat, himpunan bilangan prima dengan P sama dengan 2, 3, 5, 7, hingga seterusnya. 5. Himpunan bilangan genap dengan G sama dengan 2, 4, 6, hingga seterusnya. Sedangkan yang terakhir yaitu himpunan bilangan ganjil dengan J sama dengan 1, 3, 5, 7, hingga seterusnya. Cara menyatakan himpunan.
Misalkan, diketahui himpunan 5 abjad yang pertama adalah A, B, C, D, dan E. Jika kelima abjad pertama ini dinyatakan dalam himpunan, maka himpunan itu harus diberi nama terlebih dahulu. Namun, himpunan biasa ditulis dengan huruf kapital. Himpunan 5 abjad yang pertama dapat ditulis sebagai berikut. Untuk contohnya bisa dilihat di slide ya. Sedangkan cara untuk menyatakan himpunan adalah yang pertama menyatakan dengan kata-kata, 2 mendaftar atau tabulasi, ketiga notasi. Cara yang pertama yaitu dengan menyatakan himpunan dengan kata-kata. Untuk menyatakan A, B, C, D, dan E, sehingga himpunan dengan kata-kata adalah sebagai berikut. A sama dengan himpunan 5 abjad pertama. Untuk menuliskan 1, 2, 3, 4, dan 5 sebagai himpunan dengan kata-kata sebagai berikut. B sama dengan himpunan 5 bilangan asli yang pertama, atau dapat ditulis dengan B sama dengan himpunan 5 bilangan asli yang kurang dari 6. Yang kedua yaitu dengan cara menyatakan himpunan dengan mendaftar atau tabulasi. Cara menyatakan himpunan dengan mendaftar atau tabulasi dilakukan dengan menuliskan anggota dari himpunan tersebut. Semua anggota himpunan ditulis dalam tanda kurung kurawal dan penyebutan anggota yang satu dengan lain dipisahkan dengan tanda koma. Contoh bisa dilihat di dalam slide ya. Untuk menyatakan himpunan dengan cara seperti ini sangat cocok untuk himpunan yang jumlah anggotanya sedikit. Untuk cara yang ketiga yaitu menyatakan himpunan dengan menggunakan notasi. Himpunan dinyatakan dengan cara ini tidak disebutkan anggota-anggotanya. Yang disebutkan hanyalah syarat atau aturan yang harus dipenuhi oleh suatu objek agar dapat menjadikan anggota himpunan yang bersangkutan. Penyajian himpunan dengan cara ini dinamakan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Penulisan dengan notasi pembentuk himpunan dinyatakan sebagai berikut. Bisa dilihat ya di dalam slide seperti apa. Misalkan diketahui A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan A dapat dinamakan sebagai himpunan 5 bilangan asli pertama dengan cara notasi pembentuk himpunan ditulis dalam bentuk seperti yang ada di slide. Dengan penotasian tersebut dibaca sebagai himpunan A dengan X kurang dari 6 dan X anggota bilangan asli. 3. Himpunan berhingga dan tak berhingga. Perhatikan himpunan-himpunan berikut ini. P adalah himpunan nama-nama hari, dapat ditulis P sama dengan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Sedangkan himpunan bilangan cacah dapat ditulis C sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Pada himpunan P di atas, semua anggota himpunan P sudah didaftar atau sudah terdaftar, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi banyaknya anggota P adalah 7. Jadi himpunan P disebut himpunan berhingga. Perhatikan himpunan C di atas. Tidak semua anggota didaftar dan juga tidak dapat ditentukan berapakah bilangan terbesar yang merupakan anggota himpunan. Karena tidak diketahui anggota tersebut terbesar, maka tidak dapat dihitung banyaknya anggota pada himpunan C. Jadi, himpunan C disebut himpunan tak berhingga. Langsung saja kita ke contoh soal. K adalah himpunan nama hari dalam seminggu yang dimulai huruf S. Sedangkan L adalah himpunan bilangan bulat positif. Untuk penyelesaiannya adalah K sama dengan Senin, Selasa, Sabtu. Karena banyaknya anggota K ada 3. Jadi, K merupakan himpunan berhingga. Sedangkan yang L sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Karena banyaknya anggota L tidak dapat ditentukan berapa bilangan terbesar yang merupakan anggota himpunan L, maka banyak anggota himpunan L tidak dapat dihitung. Jadi, L merupakan himpunan tak berhingga. Jadi, kesimpulannya adalah himpunan adalah kumpulan dari benda-benda atau objek yang dapat dibedakan atau didefinisikan dengan jelas, sehingga dapat diketahui benda atau objek yang termasuk himpunan dan yang bukan himpunan.
Sekian penjelasan dari Ibu. Sampai jumpa.